suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga seluruh bunda-bunda yang ada di studio Jawa Pos TV, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali rasanya saya Cita pada kesempatan kali ini bisa hadir kembali menemani Anda di hari-hari Ramadan kali ini 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita lancar, amin. Amin. Rezeki kita lancar, amin. Amin. Sehat badannya, amin. Sehat jiwanya, amin. Sehat dompetnya, amin. Aminnya kenceng yang terakhir ya. Baik, mudah-mudahan juga pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita bersama-sama akan mengkaji sebuah tema yang begitu menarik. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman saya yang dari Ramadan ke Ramadan selalu menemani saya. Ada Rio di sana. Halo Rio. Assalamualaikum Bunda Cita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen gak? Kan kemarin sama Nasya. Iya, kangen banget. Ngomong-ngomong di situ gimana rasanya? Hangat? Hari ini rasanya udah hangat-hangat aja. Hari ini panas rasanya. Loh, Bunda. kok bisa? Iya, karena saya tuh merasa saya dibandingkan sama ibu-ibu ini gak ada apa-apanya. Ibu-ibu ini cantik, rajin beribadah, sementara saya tidak pernah. Loh. Astagfirullahaladzim ya Bunda ya. Semoga ini saya mumpung Ramadan dong. Iyalah. Ini momentum untuk ngebut beribadah, Rio. Ngomong-ngomong, boleh dong dikenalin jamaah dari mana saja yang hadir di Jawa Pos TV kali ini. Nah, sebelum saya kenalan sama Ibu Majelis Taklim di rumah, saya mau ngajak ngobrol dulu. Sebelah kanan saya, ini namanya siapa ya kira-kira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Lia dari Muslimah Sidoarjo Bersolawat. Ibu Lia, kira-kira Ramadan kali ini harapannya apa? Sehat walafiat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau sebelah kiri saya namanya siapa? Kak Fitri. Kak Fitri. Ya, dari Al Yasmin. Al Yasmin. Ramadan kali ini harapannya apa? Semoga sehat selalu, ibadahnya lancar, bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin. Amin. Oh, belum punya jodoh? Didoakan. Amin. Pangestunya. Kebetulan saya berobat jalan. Saya punya pantun dulu boleh ya? Jawabnya sama cantik ya Bunda ya. Burung berkicau di air yang belum. Burung berkicau di air yang deras. Cantik. Burung berkicau sepenuh suka hati. Cantik. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keikhlasan. Cantik. Makanya, ayo kita bersuka hati menyambut bulan suci ini. Walaupun rodok gak tepak, gak popo, yang penting akhirannya podo ya. Oke, kita kenalan dulu. Yang sebelah kanan saya berhijab warna merah, dari mana? Kami dari Muslimah Sidoarjo Bersolawat, MSD Allahumma sholli ala Muhammad. Kita gantian ya, sebelah kiri saya. Yang pakai hijab warna pink atau merah muda ini dari mana? Kami dari Al Yasmin, Ifah, dan Bahagia. Alhamdulillah. Al-Hidayah. Moga
Paling panjang ya yel-yelnya. Kita ke belakang kalau begitu ya. Karena di belakang juga ada ibu-ibu yang gak kalah cantik dan rajin beribadah juga. Kalau yang pakai hijab warna hitam ini, bunda-bunda, dari mana? Kami dari Majelis Taklim Al-Mufidah Kebonsari, pecinta sholawat Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Sita, silahkan. Kasih Rio, 3 majelis taklim sudah hadir di studio Jawa Pos TV untuk mengikuti secara seksama kajian kita, yaitu kajian Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Dan untuk selanjutnya, tidak perlu menunggu lama lagi, kita akan segera menghadirkan Ustadz yang selalu setia menemani dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, yaitu Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari sebuah peperangan dengan Bani Mustoleh, di tengah-tengah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat. Ketika beristirahat, Sayyidah Aisyah yang merupakan istri tercinta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke suatu tempat hendak membuang hajat. Begitu kembali ke rombongan, Sayyidah Aisyah sadar bahwa ada selendang yang terlupa di tempat beliau tadi. Sehingga tanpa sepengetahuan siapapun, Sayyidah Aisyah kemudian mendatangi tempat itu lagi. Setelah kembali ke tempat semula, ke rombongan, ternyata rombongan sudah berlalu. Sehingga Sayyidah Aisyah ketinggalan rombongan. Menghadapi situasi ini, Sayyidah Aisyah hanya terdiam sambil menunggu barangkali rombongan akan kembali setelah tahu bahwa beliau ketinggalan. Tapi tidak berselang lama, ada seorang sahabat yang kebetulan melintas yang bernama Sofwan bin Mu'attal, seraya berkata, "Innalillah, innalillah." Sayyidah Aisyah ada di sini ketinggalan. Dengan bergegas, dia kemudian turun dan mempersilahkan Sayyidah Aisyah untuk menaiki onta dan menyusul rombongan. Ketika sampai di Madinah, di sana terdengar desas-desus berita-berita hoak yang menyatakan bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Kabar ini menyebar tidak terkendali sehingga meresahkan umat Islam dan hampir saja menjadikan perpecahan antara sahabat Ansor dan Muhajirin. Terbagi menjadi 3 kelompok dalam menyikapi berita ini. Satu sahabat mengatakan bahwa itu tidak benar karena Aisyah terjamin kesuciannya. Satu kelompok diam dan satu kelompok itu terus memanas-manasi agar berita ini semakin hangat dan semakin menyebar kemana-mana. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan firman-Nya untuk membersihkan nama Aisyah,
sesuai dengan yang tertera dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian kabar dari orang fasik, maka segeralah untuk melakukan klarifikasi. Maka saat ini desas-desus itu dikenal dengan berita hoak. Di era proses ini tentu itu semakin luar biasa melanda kita. Tentu untuk membahas ini akan kita bicarakan pada segmen-segmen selanjutnya. Terima kasih Ustaz telah memberikan pemaparan kepada kami dan nanti kita akan membahasnya pada segmen berikutnya. Dan Bunda tetap setia, ikuti terus acara ini. Kita akan menuju ke segmen berikutnya, namun kita berikan kesempatan yang lewat. Saya Cita dan juga Rio yang ada di sana tetap bersama kami dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Capek. Nunggu buka puasa. Tapi kan kita tetap harus semangat, Rio. Betul, makanya main medsos dong biar semangat. Main medsos dong biar semangat. Tapi kalau kita main medsos itu kadang-kadang itu kita kadang-kadang suka nggak bisa ngebedain mana yang hoax dan mana yang sesungguhnya atau berita yang benar. Tapi Iya kita sapa sih. dulu dong. Boleh. Tetap setia bersama saya Cita dan Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Kalau ini main medsos juga nggak ya, Bunda? Kita tanya aja, Bunda-bunda main media sosial nggak? Facebook? Main. Lebih banyak hidup di dunia nyata apa di dunia maya? Halo. 50-50. Tapi nggak masalah, jangan kayak saya dunia gaib, ya kan? Serem. Nggak apa-apa, yang penting kita ini bisa menyeimbangkan. Kita tanya Ustadz saja. Ini kan pada era post-truth ini, kita ini sering dihadapkan dengan banyak hal yang bias, Ustadz. Sesungguhnya seperti apa, Ustadz? Seharusnya kita sebagai manusia yang hidup di zaman yang Masya Allah ini, Ustadz. Iya. Gini Bunda, kita ini memang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya media sosial. Iya. Karena memang zamannya zaman teknologi saat ini. Maka kita tergagap-gagap ketika kita itu tidak kemudian mengikuti perkembangan zaman. Inilah yang disebut dengan era disrupsi. Era di mana perkembangan media itu luar biasa pesat, ya, teknologi luar biasa pesat, disrupsi. Kita ini beda dengan zaman-zaman sekarang. Zamannya Bunda itu kan era-era kolonial. Sekarang milenial beda.
eranya Mas Rio. Nah, dalam konteks ya era disrupsi ini, di mana informasi tidak tersaring luar biasa yang ada pada anak-anak kita, generasi Alpha, generasi Z ya. Generasi apa sekarang? Alpha. Ya. Generasi Gen Z katanya Bunda Sita. Maka ada sebuah era namanya post-truth, era pasca kebenaran. Kita sudah tidak lagi ya tahu ini benar ini salah, karena kebenaran itu dasarkan atas persepsi dan keyakinan mereka dalam menerima informasi. Maka tentu dengan era seperti ini kita harus benar-benar hati-hati, karena media sosial tiap 24 jam bisa kita akses. Bahkan seperti Mas Rio ini 24 jam tidak pernah pisah dari alat yang namanya smartphone. Terus main media sosial. Artinya informasi terlalu tersaring. Dan ketika kita membaca informasi-informasi tersebut tanpa reserve, tanpa filter, itu kemudian membuat kita yakin akan informasi itu. Walaupun informasi ini sampah, informasi ini tidak benar, maka kita diperintahkan untuk jeli di dalam memfilter informasi. Itulah yang disebut in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Maka lakukanlah klarifikasi apabila ada informasi yang tidak jelas dari mananya. Antusibu qaumahum bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altumuhum nadimin. Jangan kalian sampai menyesal ketika kalian melakukan sesuatu dengan ketidaktahuan kalian yang nanti akan membuat kalian menyesal pada akhirnya setelah tahu oh ternyata ini tidak benar. Karena batasan benar dan salah di era post ini sangat tipis sekali. Betul. Sangat tipis sekali. Baik, tepuk tangan dong Bunda. Ustadz, mohon izin, kita ini biar lebih seru, kita nanti akan segera menghadirkan seorang bintang tamu kita, Rio. Beliau adalah seorang dokter apa doktor ya? Kalau tidak salah yang jelas, beliau ini dari salah satu kampus yang juga merupakan alma mater aku. Mana itu? Ada deh nanti. Oke, baik. Langsung kita undang beliau, Bapak Irwan Dwi Arianto MIKOM. Monggo silakan dokter. Saya khawatir ini dokter apa dokter? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rio. Bapak. Saya Cita. Iya. Monggo Bapak silahkan. Bapak dokter apa doktor ya? Biar nggak salah ngomong. Karena begini, takutnya hoax loh. ini tulisannya di sini soalnya D-nya besar, R-nya kecil. Kalau D-nya besar, R-nya besar itu dokter. Mondok di kantor. Kalau D-nya kecil dokter. Dokter apa dokter izin? Dokter. Dokter. Dari kampus mana dokter? UPN Veteran Jawa Timur. Nah itu kampus aku. Oh iya baiklah. Aku 2010 dokter. Teknik industri. Sebenarnya nggak cocok. Harus kita tembus sana. Iya. Atau make up MUA. MUA. Iya, MDR. baik. Lanjut Bunda. Mohon izin, kita ini kan sedang membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya sosial media, dokter. Boleh dijelaskan, ini kan era post-truth. Seperti apa sih sebenarnya peran media sosial ini dalam kehidupan sehari-hari dan seharusnya seperti apa? Nah, ya. Jadi sekarang ini kita sudah masuk di era digital yang disruptif. Karena sudah demikian banyak informasi yang masuk itu lebih banyak ke opini dan emosi. Karena kalau dulu itu kan yang menyampaikan media-media resmi yang sudah tentunya terfilter, ada pemimpin redaksi dan sebagainya. Kalau sekarang eranya mass self communication. Artinya setiap orang sudah bisa menyampaikan informasi. Sudah bisa live, sudah bisa posting, nge-vlog, sudah bisa komentar, nge-vlog, dan banyak hal lainnya. Komentar diberikan kolom khusus komentar, siapapun bisa berkomentar. Mohon izin dokter, tadi kita belum menyampaikan pertanyaan, biar bunda-bunda nggak ngowoh semuanya di sana. Biar bunda-bunda ini paham dokter. Iya, masa post-truth itu apa sih? Gitu loh. Iya. Ini adalah sebuah era di mana informasi lebih banyak didominasi oleh opini dan emosi. Nah, apa bunda? Opini dan emosi. Gurine tok. Oh berarti kayak kalau ada kasus gitu kan kita tim si A, tim si B. Karena opininya aku lebih condong ke tim A gitu ya. Betul, karena itu kemudian dibaca dengan algoritma. Namanya algoritma itu kan media sosial punya bisnis nih. Otomatis dia akan memberikan sebuah kajian yang bagus untuk masuk ke bisnisnya. Disebut algoritma.
maka kita akan terkumpul nih. Kelompok-kelompok kita terkumpul dengan sesama yang suka tentang kuliner apa. Kalau Nanti kita yang muncul itu terus. Iya. Maka itu disebut sebagai filter bubble dan echo chamber. Apalagi tuh Bunda. Ini Bunda hari ini sama kayak kuliah 2 SKS ya. 4 SKS. Oh, 4 SKS. Iya. Lama dong 4 jam. Enggak apa-apa, sekalian. Iya, Tapi kita ringkas dalam 1 jam. Dokter, nanti akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Pemirsa tetap setia bersama saya Cita. Dan saya Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Rahmat Irianto, anak dari Bejo Sugiantoro, tak bisa menahan tangis. Dalam kesempatan ini, Khofifah memaparkan cita-cita besar mewujudkan Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Ratusan pelajar SMA SMK ini saling unjuk gigi untuk berkompetisi dalam lomba e-sport yang dilangsungkan. Telah tiba saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Ramadan ceria, berkah-berkah berkah. Tetap setia bersama saya Cita dan juga Rio Oliver pastinya dalam program Ramadan Ceria, berkah berkah. Baik, kita kembali ke Pak Irwan. Bapak Irwan, kita ini kan kepingin tahu nih, apa sih penyebab era post-truth? Sebenarnya apa saja penyebabnya itu? Karena sekarang orang sudah mendapat kesempatan untuk melakukan komunikasi secara langsung. Secara bebas? Iya, sekarang kan semua sudah pegang HP. Semua sudah bisa posting, apapun bisa diposting. Bahkan apapun bisa diklaim. Yang kemudian kita bisa siarkan baik langsung maupun tertunda. Nah, justru ini nanti bahayanya akan muncul hal baru nih. Misalnya hadis riwayat TikTok. Oh iya, hadis riwayat TikTok. Rawahu. Oh, iya. Lucu ya narasumbernya ya Bunda ya. Bukan pakai T, itu pakai fok. Fok ya. TikTok. Nah, ini jadi bahaya karena setiap orang mengklaim. Belum lagi nanti di rumah tangga nih ya, bisa berantem karena dapat algoritma yang berbeda. Oh iya. Yang bapaknya dapat apa, yang ibunya dapat apa, anaknya dapat apa, mantunya dapat apa, kan sesuai dengan perilaku. Karena media sosial itu adalah perilakumu. Ketika kita banyak mengakses informasi tertentu, kita like, langsung algoritma itu akan mensuggest atau mengarahkan ke itu terus. Nah, akhirnya akan terpolarisasi. Itulah yang bahayanya. Kalau kita tidak memiliki digital literasi yang tepat, kita akan selalu mengikuti itu sebagai standar media sosial. Dan sebagai style ya dok ya? Iya. Betul. Baik, ini luar biasa sekali. Apalagi ibu-ibu kalau sudah scroll TikTok, satu kali ketik misalnya kepingin tahu kabarnya si A, ya udah seharian 2 harian itu terus yang muncul. Iki TikTokku kok isinya kene antok yo, padahal salahnya sendiri karena ngetik itu sehingga algoritma mendorong memunculkan itu. Bunda paham? Ya apa gak paham bendina scroll. Baik, Rio, ada yang mau ditanyakan? Nah,
Kalau begitu Pak Irwan, kan kita tuh sama-sama saat ini kan hidup di era sosial media gitu. Bagaimana fenomena ini itu mempengaruhi cara berpikir kita dong kalau begitu? Betul. Teknologi itu sekarang mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau dulu kan kita dapatnya secara massa ya. Nah, dari media televisi, radio, surat kabar. Kalau sekarang personal banget nih. Ini yang bahaya kalau kita tidak memiliki filter yang tepat. Kalau kita tidak mempunyai rujukan yang benar. Bicara soal agama, rujukannya ke Pak Ustadz dong. Bukan ke orang lain. Bukan ke Ustadz Dario. Bukan. Oh, situ. Berarti kita kalau memahami informasi, terus kemudian kayak menerima informasi, itu juga akhirnya jadinya berbeda ya? Iya. Bisa sangat berbeda karena tergantung amal perbuatan kita. Iya benar. Tergantung apa yang kita persepsikan di media sosial. Dan itu akan selalu menghajar kita. Semakin relevan, semakin relevan. Tanya deh ibu-ibu. Janjinya, aku tak tiktokan 1 jam aja. Tahu-tahu lah sampai subuh ya Bu ya. Iya. Karena semakin relevan, semakin relevan. Anaknya juga gitu. Aku janji main game online ini 15 menit mah. Tahu-tahu sampai subuh. Subuhnya yang lupa. Baik, ternyata banyak hal yang kemudian membuat kita ini ikut alur, ikut ngalir. Ngalirnya itu ke situ tadi. Ikut terprovokasi. Nah, tidak terasa waktu kita banyak tersita untuk scroll-scroll. Kemudian ya namanya sosial media ya. Bunda, mohon izin tanya, siapa yang punya Facebook? Angkat tangan. Wah ini, mak-mak Facebook angkat nih. Angkat tangan, bukan dijawab, angkat tangan. Diulangi lagi yang punya Facebook angkat tangan. Iya, yang punya Instagram angkat tangan. Yang punya TikTok angkat tangan. Yang punya Twitter angkat tangan. Yang punya lain-lain, Masya Allah. Yang punya kredit macet angkat tangan. Enggak ada yang ngaku kalau ini mah. Baik. Kita ke Ustadz ya. Ustadz, kita ini kan pada posisi yang begitu rumit ya Ustadz. Ini kita kan masih puasa. Lalu bagaimana puasa dapat menjadi katalisator dalam menentukan benar atau salahnya sebuah berita atau informasi yang masuk ke kita? Seseorang yang ketika melakukan puasa itu harus menahan diri dari berbagai macam nafsu, keinginan. Kalau sementara ini kita hanya menahan diri dari makan dan minum saja, mulai dari terbitnya matahari dari di Fajar Shodiq ya, sampai tenggelamnya matahari waktu maghrib. Kita juga harus menahan diri dari bermedia sosial yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, jadi yang isinya menggunjing, yang isinya memprovokasi, yang isinya fitnah dan sejenisnya, itu juga harus kita tahan. Kita harus puasa bermedia sosial yang model-model seperti itu. Maka disinilah kemudian puasa itu menjadi katalisator untuk kita bagaimana bermedia sosial secara baik. Karena kalau kita melakukan seperti itu, percuma kita puasa. Walaupun sah secara syariat, akan tetapi kita kehilangan pahala puasa kita. Rasulullah mengingatkan itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Karena pahalanya sudah dihapus oleh Allah, diambil oleh Allah karena panjenengan melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa panjenengan. Kalau dulu berbohong itu melalui lisan, sekarang mulai postingan. Ya, sekarang mulai postingan. Itu al-kizbu, itu bohong. Ya. Kemudian kalau dulu menggunjing wal ghaibatu, menggunjing rasa nih melalui lisan. Sekarang komentar. Sekarang melalui komentar. Iya benar. Al-kizbu wal ghaibatu wan namimatu, itu adu domba. Kalau dulu melalui lisan, sekarang postingan ya kan. Ustadz, tapi kalau begitu Ustadz mohon izin Ustadz. Saat berita-berita yang mana yang benar, mana yang salah itu tergantung dari kepentingan tertentu Ustadz. Lantas keimanan kita ini sebagai makhluk beragama Islam yang taat beribadah.
Ini bagaimana Ustaz? Sebuah kebenaran itu ditentukan oleh petunjuk dari Allah. Apa petunjuk Allah? Yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam As-Sunnah, hadis yang disampaikan oleh para ulama. Maka ketika panjenengan itu mengatakan ini benar menurut perspektif panjenengan, sudut pandang panjenengan, belum tentu benar. Jadi kalau kita tidak didasarkan atas sumber Al-Quran, hadis maupun apa yang disampaikan oleh para ulama. Makanya tabayun itu ya paling bunda ya. Jadi pokoknya cuma kadang-kadang kan kita ini kan kalau sudah kita ini merasa ini benar ya sudah, kita nggak mau melihat referensi yang lainnya lagi. Ini kan bahaya. Nanti akan kita bahas kembali setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta. Nabiullah Muhammad, manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jopos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. gimana, masih tetap semangat? Harus tetap semangat bersama saya dan juga Rio dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Bunda yang sudah tidak sabar untuk tanya, tahan dulu. Karena ini masih ada satu pertanyaan untuk Bapak Irwan. Pak, bagaimana sebenarnya kondisi di masyarakat ketika bermedia sosial? Kenapa seolah-olah tidak ada lagi kontrol antara benar dan yang salah? Ya, karena sekarang eranya itu kontrol itu pada diri. Kalau dulu pemerintah bisa dengan mudahnya mengontrol media, bisa dengan mudahnya memberikan arahan pada informasi. Karena sekarang pemberi informasinya itu adalah individu, betul. Dan itu jumlahnya ratusan juta, miliaran kalau di dunia. Bayangkan, kita dihujani dengan informasi yang sedemikian banyak yang tersimpan dalam sebuah data besar yang disebut big data. Inilah yang nantinya sebetulnya bisa kita manfaatkan, bukan justru menjadi masalah. Kita bisa tabur amal jariah dengan baik, dengan memposting ajakan menuju ke kebaikan. Betul. Bisa dijadikan sebagai media untuk berdakwah juga. Betul. Karena bagaimanapun juga masing-masing diri kita ini memiliki kewajiban untuk berdakwah juga ya, Betul. Pak Irwan ya. Tapi Pak Irwan, ini mohon izin sebelum ke usaha Bunda Cita. Ini kan kalau kita terus-terusan nih Pak Irwan, terjerembab dalam lubang seperti ini,
Ini bagaimana dan supaya kita ini bisa keluar. Lagi. Keluar. Sekali lagi. Keluar. Sudah. Iya. Nanti Dari keluar kondisi beneran ini nanti. gitu. Jangan, nyawanya keluar nanti. Padamnya keluar. Ayo. Pak Irwan, silakan. Jadi justru sekarang itu sebetulnya adalah era belajar yang enak. Kalau dulu kita butuh informasi itu mencapainya susah. Sekarang tul. Sudah dapat. Ya. Justru ini yang harusnya membuat kita terlepas dari persoalan. Yang menjadi persoalan. Ya, Pak, ya? Iya. Tul. Yang jadi persoalan kan sebenarnya karena kita malas belajar aja. Betul. Karena kita terjebak dengan algoritma itu tadi. Kita dibuat selalu senang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita terjebak di situ. Harusnya ini adalah sebuah momentum yang baik, terutama ibu-ibu garda rumah tangga nih. Ya, belajar yang bagus di media sosial, di media digital, sehingga bisa memberikan informasi yang relevan. Nggak bisa dibohongi sama anaknya, kan sudah punya informasi yang relevan. Jauh lebih mudah sekarang itu. Jadi bukan kita terjebak, tapi kita yang mau terjebak. Karena kita nggak mau belajar. Tergantung kitanya berarti Bunda. Iya, memang pengendalian dirinya pada kita. Betul. Dan apalagi sekarang ini kan era di mana kita lebih mudah. Ini adalah era di mana kita lebih sulit menyusun pertanyaan daripada menemukan jawaban. Betul. Nah, coba kita ketik saja kalau kita kepingin tahu Dr. Irwan, beliau langsung keluar, beliau adalah gini gitu ya. Nanti diketik ya Bunda ya di sosial media masing-masing ya kalau kepingin tahu lebih dekat, kenal lebih dekat apa kenal lebih jauh ya? Dekat dong. Lebih dekat. Baik. Dan kita menuju ke Ustadz dulu ya. Ustadz, apa saja manfaat puasa dalam meningkatkan kesadaran dan kejujuran di era post-truth ini? Puasa itu memupuk kesadaran mental, spiritual kita, ya. Sehingga kita lebih wise, lebih bijak dalam menyikapi berbagai macam persoalan kehidupan ini. Maka dengan orang melakukan puasa, dia itu pandai mengendalikan diri. Kalau tidak, ya puasanya gak oleh ganjaran, kan begitu. Lapar saja. Maka di sini ketika panjenengan puasa harus senantiasa jujur dalam memosting. Kemudian benar dalam melakukan perilaku-perilaku yang tidak membatalkan agar pahala puasa kita tidak dihilangkan oleh Allah. Maka di sini memang jujur itu berat dilakukan tapi ringan diucapkan. Iya kan? Dalam sebuah riset itu, nah ini dosen-dosen psikologi itu Pak Dr. Irwan ya, setiap 1000 kalimat pernyataan yang kita ucapkan, itu 30-70% itu berisi kebohongan. Kalau tanya sama ibu-ibu, kira-kira hari ini sudah bohong berapa kali? Gitu ya Ustaz. Iya. Karena riset seperti itu, 1000 kalimat yang keluar, yang kita sampaikan berupa kalimat pernyataan itu 30-70% berisi kebohongan. Maka begitu luar biasanya ya kejujuran itu untuk kita lakukan dan kita amalkan agar supaya puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak sia-sia agar ya tidak Ustaz. sia-sia kita menahan lapar, Baik. menahan dahaga dan melakukan berbagai macam amal ibadah di bulan suci Ramadan. Iya, mana bulan suci begini biasanya malam itu harus bangun, bikinin sahur lah, nyiapin berbuka, udah gitu nanti ketimbun dosa-dosa karena lisan kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati bersosial media. Tetap bersama saya Cita dan juga Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan.
Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Udah kok tepuknya kok kurang gimana gitu, kurang semangat. Saya kasih aba-aba tepuk pramuka. Sudah, terima kasih. Kalau ada yang lebih, tadi saya minta sehari tepuk pramuka. Capek dong Bunda. Capek, tetap setia bersama saya Cita. Dan saya Rio Oliver dalam program Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Mohon izin Ustadz dan juga Bapak Irwan, kami akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Mumpung bertemu dengan pakarnya ini, yuk. Ada yang mau tanya Bunda, silakan. Jangan lupa sebutkan namanya, asal majelis taklim, tidak perlu menyebutkan nomor rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Muslimah Sidoarjo Bersolawat, MSB Sidoarjo. Pertanyaan, ya, apakah dunia maya ini adalah sebenarnya cerminan dari dunia nyata, apa tidak? Terima kasih. Bunda kenapa tambah berbisik? Apakah dunia maya itu cerminan dari dunia nyata, gitu ya? Pertanyaannya baik. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ini bener loh. Bener, aku setuju. Iya. Pak Irwan kan kalau kita lihat komentar-komentar di sosial media kasar-kasar, sukanya menghujat. Apakah kita ini emang senista itu kan? Enggak kan? Baik, kita tanya langsung ke beliau ya. Silakan Pak Irwan. Jadi di media digital ini memang ada banyak faktor. Ada satu sisi itu memang cermin realitas yang sesungguhnya. Karena banyak orang ketika diungkapkan dengan pertemuan langsung ada ewoh pekewoh, ada sungkannya, grogi, nggak percaya diri. Ya. Itu diutarakan secara langsung apa adanya. Tapi ada juga yang melebih-lebihkan, khususnya demi konten. Sekarang kan apapun demi konten, POV apa. Nah, itulah yang akhirnya menjadi disruptif. Maka membutuhkan pengetahuan baru dalam membaca sesuatu hal di era baru ini. Sehingga kita tidak tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Iya sih, benar-benar. Karena kita kadang-kadang kita ini melihat seseorang aslinya dengan di dunia maya itu begitu berbeda. Ada juga yang seperti itu, tapi juga ada yang real ya. Kalau seperti saya ini real Bunda. Jadi kalau saya itu lebih suka ya seperti inilah saya, nggak ada yang saya lebih-lebihkan. Karena ada Ustadz dan juga Pak Irwan, seseorang itu di dunia nyata seperti yang disampaikan dia tadi, pendiam banget. Padahal nanti kalau di sosial media itu seperti apa ya? Kasar, komentarnya udah dador. Iya, maksudnya dador terbuka gitu, ekstrovert. Ternyata kalau ketemu
Boro-boro ngomong. Banyak tuh yang komentar di IG artis yang ngata-ngatain, pas ketemu diem. Artisnya siapa? Ada pokoknya. Kirain Rio. Enggak, kan bukan artis, Iya. penyanyi. Katanya ustazah. Ganti, dosa itu nggak boleh. Oh. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Fitri dari Al Yasmin. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan kita main media sosialnya itu setelah berpuasa, setelah berbuka, nah kita tidak sengaja nih, ternyata status kita tuh nyinggung orang lain gitu. Nah itu kira-kira bakalan bikin pahala puasa kita itu berkurang atau tidak? Itu saja. Bagus pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok, ini cocok banget. Tapi kan kita nggak bisa mengendalikan orang itu mau tersinggung apa enggak. Siapa suruh lihat story? Iya, kita posting sholat, ya niat kita emang sholat. Sok suci, kan kadang gitu. Posting sholat nanti Allahu Akbar. Ya enggak. Story, alhamdulillah abis terawih gitu loh. Oke. Kita nggak sholat, nggak diposting, wah nggak pernah sholat. Gitu ya kan? Iya. Gimana? Kita itu memahami. Iya, bahwa puasa yang kita lakukan itu hanya menahan diri dari berbagai macam godaan, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Setelah itu bebas melakukan apapun. Oh iya. Ya tidak seperti itu perspektifnya. Bahwa tujuan kita puasa itu untuk meraih derajat ketakwaan. Ya itu endingnya la'allakum tattaqun. Kalau kita kemudian melakukan hal-hal seperti itu, apa kira-kira kita lulus? Kemudian memperoleh derajat muttaqin. Maka sejak awal kita sudah niatkan puasa dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti Idul Fitri, itu semua perilaku harus dijaga. Jadi tidak setelah buka kemudian kita bebas mencaci maki orangnya, tidak seperti itu. Berarti dia dari pagi sampai maghrib ngempet. Begitu maghrib bukan buka puasa langsung HP langsung. Lah kok niku aja nih. Tapi Ustadz kan Kak Fitri tadi tuh bilang kalau Kak Fitri upload story niatnya nggak nyinggung, tapi ternyata orang itu kesinggung gitu. Terus Gimana? Nyelatu. Itu gimana Ustadz? Lah itu tergantung niatnya. Jadi innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oh niatnya pokoknya Kak Fitri baik-baik aja Kak Fitri niatnya. Kalau ada yang tersinggung sedangkan kita tidak niat menyinggung siapapun, lah ya asalkan niat kita itu memang benar-benar ya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, insya Allah itu akan baik-baik saja. Gitu ya Kak Fitri ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang sudah menjadi jawaban dari pertanyaan Kak Fitri tadi, sudah paham bunda-bunda? Wajah-wajah dendam menunggu dari habis subuh sampai maghrib. Pengen dang posting. Iya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, masih ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Al-Mubidah izin bertanya kepada kedua narasumber, bagaimana sikap kita di tengah arus post truth ini? Karena kalau kita tidak mengikuti tren, kita akan dibully di media sosial. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih, memang begitu. Monggo langsung dijawab, Bapak Irwan. Pak Irwan ya, Pak Irwan. Iya, Pak Irwan dulu. Ya, oke. Sekarang ini kan lagi rame nih, standar media sosial, standar TikTok. Nah, kalau kita melihatnya tanpa pengetahuan yang tepat, akhirnya kita akan terjebak di situ. Ngikuti itu terus. Standar TikTok gaji harus 25 juta, 50 juta. Suaminya udah capek-capek kerja, datang kemudian gajimu kok cuma segini. Nah, ini menjadi sebuah persoalan kan. Maka kita boleh melihat itu sebuah standar sebagai bagian dari informasi yang disampaikan. Tapi kita juga belajar dengan baik sehingga kita bisa mengukur diri dan kemampuan. Harusnya itu justru dijadikan motivasi untuk jauh lebih baik lagi. Bukan terpengaruh yang kemudian malah menyengsarakan. Belum lagi nanti kalau kita melihat postingan-postingan orang-orang dengan gaya hedon. Iya. Walah rek, lagi kok bolak-balik ini lah, kok aku umbah-umbah. Aku kok mulet 3S. Apa itu?
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Apa itu? Mana budak? Mana 3? 3M ta. Apa itu? Masak, manak, macak kan? Enggak, sumur, kasur, ambek sumur ambek dapur yo. Ta SD dong. Enggak, aku salah ngomong. Maksudnya kok mulek sumur, tekok sumur nang kasur, tekok kasur nang ngene dapur mulek. Sementara gaya hidup orang lain sudah biasa. Percayalah Bunda. Jadi kita itu yang kita lihat itu tidak selalu benar. Kita memiliki hidup yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri sendiri, kan begitu. Ngono yo tepuk tangan. Kita ke Ustadz, singkat Ustadz silakan. Singkat. Anda tahu kisahnya Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya. Ya, dia mau ke pasar, dia naik keledai. Oh iya, dia betul. salah. Anaknya naik keledai salah, naik bersama-sama salah. Apa? Ya, ketika disalahkan seperti itu terus karena omongan orang itu tidak sama, ya, di media sosial kan bebas nggih, Pak Irwan nggih. Maka apa yang kemudian dipesankan oleh Luqmanul Hakim? Berpeganglah kepada iman dan ilmu. Dengan iman, panjenengan punya keyakinan, ya, karena pertolongan Allah akan selalu ada pada orang-orang yang beriman. Dengan ilmu, panjenengan bisa memfilter mana informasi yang baik, yang bermanfaat, mana yang tidak. Nah, dengan iman dan ilmu, insya Allah panjenengan akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Kalau Ustadz aja nggak pakai diminta langsung tepuk tangan. Kalau saya 2 hari kemudian baru tepuk tangan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Iya, nggak boleh marah. Iya. Ustadz terima kasih, Bapak Irwan terima kasih. Sebenarnya kita masih ingin ngobrol lagi, mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Amin. Rio, kita harus segera undur diri. Iya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan derajat takwa. Amin ya robbal alamin. Akhirnya saya Cita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sekali lagi saya Cita. Saya Rio Oliver. Kembali lagi besok. Kita akan mengikuti bersama program spesial dari Jawa Pos TV, Ramadan Ceria, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. manusia indah.